Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, pertemuan kali ini bagaimana Ananda? Kabarnya sehat semua. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita memegang gelas air hangat, ternyata tangan kita pun akan terasa hangat atau panas. Hal ini terjadi karena tangan mengalami kenaikan suhu. Kalor dari gelas air hangat lebih tinggi berpindah ke tanganmu yang suhunya lebih rendah. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang lebih rendah jika kedua benda itu bersentuhan. Secara alamiah, kalor dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kita selidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Karena kita lihat kemarin ketika contohnya air dalam panci kita panaskan, lama-lama air itu akan mengalami perubahan suhu karena dia mendapatkan kalor. Kalor ini dapat menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. Ketika kita memanaskan air yang jumlahnya sama dengan minyak, kira-kira untuk mendapatkan suhu yang sama, maka air dan minyak memerlukan waktu yang sama atau tidak? Berbeda kan? Karena jenisnya juga berbeda. Maka kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. Kemudian, makin besar suhu, maka kalor yang diperlukan juga akan semakin besar, sehingga perbandingannya adalah berbanding lurus. Ketika ingin memanaskan benda yang masanya 100 gram air misalkan dengan 1 kilogram, maka kalor yang dibutuhkan juga akan berbeda. Karena semakin besar massa benda, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya juga akan semakin besar. Jadi, disimpulkan secara matematik, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda itu sebanding dengan kalor jenis, sebanding dengan massa, dan sebanding dengan suhu. Bisa dituliskan secara matematik, Q sama dengan C kali M kali delta T. Untuk kalor, kita kenal ada istilah 1 kalori, itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhu naiknya 1 derajat Celcius. Kalor satuannya yang lain selain kalori adalah joule. 1 kalori nilainya adalah 4,2 joule, 1 joule adalah 0,24 kalori. Q simbol untuk banyaknya kalor yang diperlukan, satuannya joule, M massa, satuannya kilogram, C kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu. Sedangkan kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di samping ada tabel nilai kalor jenis zat. Lihat ya, mana yang memiliki kalor jenis terbesar, yaitu air. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat 1 derajat Celcius. Ya, atau C besar adalah Q per delta T. Sehingga kalau bentuknya adalah Q, maka Q adalah C kali delta T. Di mana Q adalah kalor, C adalah kapasitas kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Contoh penerapan untuk menghitung kalor. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius?
Maka seperti biasa tulislah apa yang diketahui, yaitu 500 gram. Gram itu satuan untuk massa, maka simbol massa M 500 gram. Karena satuannya kilogram, kita ubah 500 gram diubah ke kilogram berarti dibagi 1000 atau 0,5 kilogram. Kalor jenis air pada tabel itu adalah 4184 atau biasanya juga digenapkan menjadi 4200. Kenaikan suhu yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. 100 dikurangi 20, 80 derajat Celcius. Nah, sekarang menentukan kalor untuk menaikkan suhu. Yang ditanyakan adalah Q. Ingat tadi, Q bergantung pada kalor jenis, massa, dan kenaikan suhu. Maka dimasukkan angka 4200 atau 4184 dikali dengan massanya setengah, delta T-nya adalah 80. Sehingga hasilnya adalah dikalikan 167.360 Joule. Nah, berikutnya, selain untuk menaikkan suhu, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud. Ingat lagi pelajaran sebelumnya, ada 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Ada perubahan wujudnya ada 6. Ketika contohnya nih, mengubah wujud menyublim, ya, menyublim yaitu dari padat menjadi gas. Ya, dia memerlukan kalor. Kebalikannya, gas menjadi padat, dia melepaskan kalor. Kemudian menguap. Apa itu menguap? Proses perubahan wujud dari cair menjadi gas, dia memerlukan kalor. Kebalikannya, proses mengembun yaitu gas menjadi cair, dia melepaskan kalor. Kemudian saat berubah wujud membeku yaitu cair menjadi padat, dia melepaskan kalor. Ketika padat menjadi cair atau melebur, dia memerlukan kalor. Ya. Nah, jadi peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, pengembunan, kita bisa mengkategorikan peristiwa perubahan wujud itu mana yang memerlukan kalor, mana yang melepaskan kalor. Sehingga ketika tidak ada kenaikan suhu, maka kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Nah, kalor untuk mengubah wujud zat itu disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten itu bisa dalam proses penguapan, kita kenal dengan simbolnya U. Untuk lebur, simbolnya adalah L, di mana persamaannya menjadi Q sama dengan M kali U. Delta T-nya tidak ada karena tadi perubahan suhu di kalor yang dipakai bukan untuk merubah suhunya, akan tetapi untuk merubah wujud. Q adalah kalor yang dibutuhkan atau yang dilepas, satuannya Joule. M adalah massa zat yang berubah wujud, satuannya kilogram. Dan L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya Joule per kilogram. U adalah kalor uap atau kalor embun, satuannya Joule per kilogram. Contohnya, berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku jika kalor lebur air 336.000 Joule per kilogram? Contoh penerapan, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku es jika kalor lebur air 336.000 Joule per kilogram? Maka langkah penyelesaiannya, apa yang diketahui soal masanya 5 kg, kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram, kita ubah dalam notasi bilangan 10 pangkat. Maka penulisannya geser komanya ke depan, 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dituliskan 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan atau Q. Maka kita gunakan persamaan untuk menghitung kalor ketika dia berubah wujud.
yaitu dari beku ke cair. Maka pakai Q sama dengan M kali L, yaitu masanya 5 kg, kalor leburnya 3,36 kali 10 pangkat 5. Sehingga dihitung Q sama dengan 5 kali 3,36, 16,8 kali 10 pangkat 5. Komanya kita geser 1 ke depan, maka pangkatnya bertambah 1. Sehingga jawabannya 1,68 kali 10 pangkat 6, atau nilainya notasi biasa 1.680.000 Joule. Contoh soal diberikan grafik suhu terhadap kalor, ya. Nah, jika massa air 2 kg, kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor uapnya 2.260.000 Joule per kilogram, berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah air pada suhu 60 derajat Celcius menjadi uap air seluruhnya? Berarti dia saat mendidih berubah wujud dari cair menjadi gas. Maka yang ditanyakan Q total. Berarti kalor yang bekerja di sini ada 2 tahapan, yaitu ketika dia mengalami perubahan suhu dan ketika dia mengalami perubahan wujud. Q1, ya, ketika dia berubah suhu dari 60 sampai 100, dan Q berikutnya yaitu ketika dia berubah wujud cair menjadi gas. Maka kita pakai kalor Q-nya M kali U. Diketahui dulu masanya 2 kg, simbol M. Kalor jenis air, C airnya 4.200, kalor uap air adalah 2.260.000 Joule per kilogram. Maka untuk perubahan suhu yang pertama, kalor yang dibutuhkannya adalah Q M C delta T. M-nya 2, C-nya adalah C air, jadi wujudnya masih cair, tapi ada delta T, perubahan suhunya yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 100, suhu awalnya 60, sehingga delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Ditambah kalor yang berubah wujud. Lihat, di sini terlihat kalau pada grafik dia ketika dia mengalami perubahan wujud, maka grafiknya adalah datar, ya. Jadi delta T tidak ada perubahan suhunya. Kalau ada perubahan suhu, maka di grafik gambarnya miring. Masukkan ke persamaan M kali U, masanya 2, U-nya 2.260.000. Cari, baru dijumlahkan. 336.000 Joule ditambah 4.520.000 Joule, sehingga hasilnya 4.856.000 Joule, atau ya 4.856 kilojoule, ya, nolnya diubah ke jadi kilo satuannya, ya. Nah, itu tentang kalor. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita diskusikan. Untuk lebih pahami, silakan selesaikan latihan soal yang Ibu berikan. Tidak usah buru-buru karena diberikan waktu yang cukup panjang, sehingga kalian bisa melakukan latihan soal ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Hasil pun akan baik. Mohon maaf jika ada yang salah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.